kamu, Indonesia pernah memiliki seorang presiden yang juga seorang ilmuwan kelas dunia? Sosok yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa membawa bangsa terbang tinggi. Dialah B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Sekaligus tokoh penting dalam dunia teknologi penerbangan. Kisah hidupnya bukan hanya tentang jabatan dan prestasi, tetapi tentang kerja keras, kecintaan pada ilmu, dan pengabdian untuk negeri. Baharudin Jusuf Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sangat menyukai pelajaran matematika dan fisika. Baginya, angka dan rumus bukanlah hal yang menakutkan, melainkan tantangan yang menyenangkan. Namun, hidupnya tidak selalu mudah. Saat remaja, ia kehilangan ayah tercintanya. Peristiwa itu membuatnya harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Sejak saat itu, ia bertekad untuk belajar lebih giat demi masa depan yang lebih baik. Setelah menyelesaikan pesetelah didikan menengah di Indonesia, Habibie melanjutkan studi ke Jerman untuk mendalami teknik penerbangan di negeri orang. Ia hidup sederhana dan penuh disiplin. Ia membagi waktunya dengan sangat teratur antara belajar, mengerjakan tugas, dan beribadah. Kesungguhannya membuahkan hasil. Ia berhasil meraih gelar doktor di bidang teknik penerbangan dengan prestasi gemilang. Bahkan, ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas oleh para dosennya. Setelah lulus, Habibie bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Ia terlibat dalam berbagai proyek besar dan dipercaya menangani bagian penting dalam pengembangan pesawat. Kariernya terus menanjak. Ia dikenal sebagai insinyur yang teliti, inovatif, dan memiliki pemikiran visioner. Di tengah kesuksesannya di luar negeri, muncul panggilan untuk kembali ke tanah air. Ia ingin ilmunya bermanfaat bagi Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa krisis yang berat. Dalam situasi tersebut, Habibie dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa kepemimpinannya memang singkat, tetapi penuh dengan perubahan penting. Ia membuka kebebasan pers, memperbaiki sistem demokrasi, serta memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya secara lebih terbuka. Ia juga mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis sebagai langkah awal reformasi. Selain dikenal sebagai ilmuwan dan pemimpin, Habibie juga dikenal sebagai pribadi yang hangat dan setia kepada keluarga. Ia selalu menempatkan keluarga sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Sikap disiplin, kerja keras, kecintaan pada ilmu, dan kesetiaan adalah nilai-nilai yang melekat dalam dirinya. Ia membuktikan bahwa kecerdasan harus disertai dengan hati yang tulus. Kisah hidup B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa mimpi besar harus diperjuangkan dengan usaha nyata. Ia membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing di dunia internasional, dari Parepare hingga Jerman, dari laboratorium hingga istana negara. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa pendidikan dan kerja keras dapat mengubah masa depan. Semoga kisahnya menginspirasi kita untuk terus belajar, berani bermimpi, dan berkontribusi bagi Indonesia. Kehilangan waktu untuk pergi ke tempat lain. Itu butuh waktu. Bisa waktu saya 17 saya di Bandung. Saya butuhkan waktu. Saya nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, harus naik sepeda. Itu pun kalau naik sepeda mau ke perpustakaan, yang baru sampai situ telat, tutup. Jadi susah, mau beli bukunya, lihat di toko buku, mahal banget, nggak bisa. Jadi kendala-kendala banyak sekali. Sehingga salah satunya ya bagaimana ya di sekolah kan sama guru dan
Tapi sekarang Lihat senyummu memberikan kekuatan, sisa nafasku, cinta tak kenal waktu. Inilah kira-kira dari kisah hidup Eyang Habibie. Semoga kita bisa termotivasi dari pelajaran hidup yang pernah beliau alami. Untuk bangsa dan negeri kita tercinta ini, dari kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kita manusia bukan Nabi Boyi. Wassalamualaikum. Jangan